Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Walaupun belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk memulai pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu, Bismillahirrohmanirrohim, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berguna di kemudian hari. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Alifa Hanan atau biasa dipanggil Alifa. Hari ini kita akan masuk ke bab 2 tentang norma dan keadilan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu norma dan macam-macam norma itu seperti apa. Yang pertama, norma. Tentu anak-anak sekalian udah gak asing lagi kan sama kata norma. Sebenarnya norma itu apa sih? Jadi, norma itu adalah diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dipakai sesuai paduan tatanan dan pengendalian tingkah laku. Saya ulangi sekali lagi ya. Diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dipakai sesuai paduan tatanan dan pengendalian tingkah laku. Jadi, norma itu sebagai paduan pengatur tingkah laku dalam bermasyarakat. Kita itu hidup di masyarakat. Bertingkah laku di masyarakat ada aturannya. Nah, itu dinamakan sebagai norma. Paham ya? Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam norma. Sebelumnya, norma itu terbagi ke dalam 4 macam. Ada yang tahu tidak macam-macam norma itu apa saja? Ya, jadi norma itu terdiri dari 4. Yang pertama ada norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat adalah norma hukum. Kita bahas satu-satu dulu ya. Untuk yang pertama norma kesusilaan. Pengertiannya adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Jadi norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani manusia. Setiap manusia itu mempunyai hati nurani. Nah, di situ sumber dari norma kesusilaan. Contoh dari norma kesusilaan itu sendiri adalah bersikap jujur, tidak menyakiti hati orang lain, tidak mencontek. Untuk sanksinya itu adalah perasaan tidak tentram, gelisah, dan merasa bersalah. Kan tadi contohnya itu adalah mencontek. Saat kita mencontek, ada perasaan gelisah karena takut ketahuan. Kita tuh tahu kalau kita salah, tapi pengenlah merasa nilainya bagus. Akhirnya tergerak tuh niatan untuk mencontek. Nah, dari situ kita sudah melanggar norma kesusilaan. Gitu, paham ya teman-teman? Selanjutnya yang kedua itu ada norma kesopanan. Kita masuk dalam pengertiannya dulu ya. Dari norma kesopanan itu adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kalau tadi norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia, sedangkan norma kesopanan itu berasal dari kebiasaan masyarakat. Contoh dari norma kesopanan itu sendiri adalah ramah terhadap tetangga, menghormati yang lebih tua, berpakaian sopan dan juga rapi. Untuk sanksinya dalam norma kesopanan itu adalah bisa jadi dikucilkan, dicela, ataupun ditegur. Nah, karena norma kesopanan itu sumbernya dari kebiasaan masyarakat dan masyarakat di tiap daerah itu beda-beda, bisa saja misalnya di kota A, kalian sudah merasa nih kalau kalian itu sopan, tapi belum tentu di kota B itu kalian juga dinilai sopan. Maka dari itu, maupun di kota A atau di kota B, kita tetap harus menjaga sopan santun agar tidak ditegur nantinya. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Saya ulangi ya, bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya, beribadah dengan baik, mengajak kebaikan, serta mencegah perbuatan keji. Sanksinya ya kalau dari Tuhan maka adalah dosa. Nanti akan dibahas langsung oleh Tuhan di akhirat kelak. Yang terakhir itu ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, bersifat memaksa,
sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Ini sifatnya memaksa dan sumbernya berasal dari badan-badan resmi negara, misalnya seperti kepolisian, kejaksaan. Contoh dari norma hukum yaitu menaati peraturan lalu lintas, taat membayar pajak. Nah, ini sanksinya yaitu bersifat tegas dan memaksa, seperti bisa jadi dipenjara, didenda, ataupun jadi hukum mati. Contohnya yaitu seperti melanggar lalu lintas, misalnya anak SMP yang belum berumur 17 tahun, belum memiliki SIM, tapi sudah berkendara di jalanan. Itu tentu saja melanggar peraturan lalu lintas, karena yang boleh mengendarai sepeda motor di jalan itu adalah anak yang sudah berusia 17 tahun dan sudah memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Nah, dari kejadian ini bisa saja sanksinya itu berupa tilang, nanti bisa membayar denda ataupun lain-lain. Paham ya? Jadi, norma itu ada 4. Yang pertama adalah norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang terakhir adalah norma hukum. Jadi sudah paham ya semuanya? Tadi ada pengertian, ada contohnya, dan juga ada saksi terhadap pelanggaran-pelanggaran norma tersebut. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah video, yaitu berupa suatu kegiatan yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, dan juga kegiatan manusia yang tidak sesuai dengan norma. Kita saksikan sama-sama ya teman-teman. Mulai. Setelah kita saksikan bersama-sama ya videonya, kita dapat membedakan yang mana perilaku yang sesuai dengan norma dan mana perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Sudah paham semuanya ya? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian sebagai bahan evaluasi. Silakan disimak baik-baik ya. Yang pertama, tugas ini bersifat individu, jadi kalian kerjakan sendiri-sendiri. Yang kedua, buatlah video perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tadi sudah ya kita tonton bersama-sama, itu contohnya seperti itu. Yang ketiga, pilihlah norma yang akan kalian buat video. Terserah, pilih salah satu, mau norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, ataupun norma hukum. Jadi kalian buat yang sesuai kalian mau aja. Yang keempat, boleh dibantu sama keluarga di rumah. Jadi boleh dibantu sama ayahnya, ibunya, ataupun adiknya ya. Yang kelima, kumpulkan melalui grup WhatsApp. Nanti silahkan videonya dikumpulkan di grup WhatsApp. Oke, demikian pembelajaran PPKN pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di mata pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.